Selamat datang di Sore X Motivation, tempat di mana Anda menemukan kekuatan untuk meraih impian Anda. Di channel ini, kami berkomitmen untuk memotivasi dan menginspirasi Anda dengan ide-ide dan strategi yang telah terbukti efektif dari para ahli dan pemikir sukses. Setiap video adalah langkah Anda menuju kesuksesan pribadi dan profesional. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan tips, teknik, dan cerita yang akan membangkitkan semangat dan mendorong Anda mencapai tujuan Anda. Tetapi mereka adalah pekerja keras yang baik. Apakah Bapak Mi? Nertawakan mereka, saya menuntut. Sesungging senyum muncul di wajah ayah yang kaya. Bu Martin itu sudah seperti ibu saya sendiri. Saya pasti tidak akan sekejam itu. Mungkin saya kedengarannya kejam karena saya melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sesuatu pada kalian berdua. Saya ingin memperluas pandangan kalian sehingga kalian dapat melihat sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah beruntung untuk melihatnya karena penglihatan mereka terlalu sempit. Kebanyakan orang tidak pernah melihat perangkap yang mengurung. Mereka, Mike dan saya duduk termenung, merasa tidak yakin dengan pesan itu. Dia kedengaran kejam, tapi kami dapat merasakan dia sungguh menginginkan kami mengetahui sesuatu. Sambil tersenyum, ayah saya yang kaya berkata, "Tidakkah 25 sen per jam kedengaran bagus? Tidakkah itu membuat jantung kalian berdetak sedikit lebih cepat?" Saya menggelengkan kepala. Tidak, tetapi sebenarnya ya. 2 PU. 5 sen per jam jelas akan merupakan jumlah yang besar bagi saya. Baik, saya akan membayar kalian $1 per jam, katanya lagi. Sambil menyeringai. Sekarang jantung saya mulai berpacu. Otak saya menjerit, ambil saja. Ambil. Saya tidak yakin dengan apa yang saya dengar. Karena terpaku, saya tidak mengatakan apapun. Oke, $2 per jam. Otak dan jantung kecil saya yang baru berumur 9 tahun hampir meledak. Bagaimanapun juga, saat itu adalah tahun 1956 dan diberi upah $2 per jam akan menjadikan saya anak terkaya di dunia. Saya tidak dapat membayangkan memperoleh uang sebanyak itu. Saya ingin mengatakan, ya. Saya menginginkan transaksi itu. Saya bisa melihat sepeda baru, sarung tangan bisbol baru, dan pujian teman. Teman ketika saya memperlihatkan uang cash. Lebih dari itu semua, Jimmy dan teman-temannya yang kaya tidak akan pernah dapat nyebut saya miskin lagi. Tetapi entah kenapa mulut saya tetap kunci. Mungkin otak saya terlalu panas dan meledak. Tetapi jauh di lubuk hati, saya sangat menginginkan uang $2 itu. Es krim sudah mencair dan meleleh di tangan saya. Gagang es krim itu sudah kosong, dan di bawah berceceran coklat dan vanila yang dinikmati oleh semut. Ayah saya yang kaya menatap dua bocah yang menatap balik kepadanya, mata terbuka lebar dan otak kosong. Dia tahu dia sedang menguji kami, dan dia tahu ada bagian dari emosi kami yang ingin menerima transaksi itu. Dia tahu bahwa setiap manusia mempunyai bagian jiwa yang lemah dan amat miskin yang bisa dibeli. Dan dia tahu bahwa setiap manusia juga mempunyai bagian jiwa yang kuat dan penuh dengan ketetapan hati yang tidak pernah dapat dibeli. Ini hanyalah masalah tentang yang mana yang lebih kuat. Dia sudah menguji ribuan jiwa dalam hidupnya. Dia menguji jiwa setiap kali dia mewawancarai seseorang yang datang mencari kerjaan. Oke, $5 per jam.
Tiba-tiba kesunyian merebak di dalam diri saya. Sesuatu telah berubah. Tawaran itu terlalu besar dan kedengarannya mengejek. Tidak. Banyak orang dewasa di tahun 1956 bisa menghasilkan lebih dari $5 per jam. Godaan hilang dan ketenangan timbul. Perlahan-lahan, saya berputar ke kiri untuk menatap Mike. Dia menatap balik. Bagian jiwa saya yang lemah dan miskin terdiam. Bagian diri saya yang tidak punya harga mengambil alih. Ada ketenangan dan kepastian tentang uang yang memasuki otak dan jiwa saya. Saya tahu Mike juga memahami hal itu. Bagus, kata ayah saya yang kaya dengan lembut. Kebanyakan orang mempunyai harga. Dan mereka mempunyai harga karena emosi. Manusia yang disebut ketakutan dan ketamakan. Pertama, takut hidup tanpa uang memotivasi kita untuk bekerja keras, dan kemudian, setelah kita mendapat slip gaji, ketamakan atau nafsu berpikir ajak kita untuk mulai berpikir tentang semua hal indah yang bisa dibeli dengan uang. Pola itu pun kemudian dibentuk. Pola apa? Tanya saya. Pola bangun, bekerja, membayar tagihan, bangun, bekerja, membayar tagihan. Kehidupan mereka pun selamanya digerakkan dan dijalankan oleh dua emosi, ketakutan dan ketamakan. Tawarilah mereka uang lebih banyak, dan mereka pun meneruskan siklus itu dengan meningkatkan pengeluaran mereka. Inilah yang saya sebut perlombaan tikus. Apakah ada jalan lain? Tanya Mike. Ya, kata ayah yang kaya perlahan-lahan. Tetapi hanya sedikit orang yang menemukannya. Apa itu? Tanya Mike. Itulah yang saya harap akan kalian temukan ketika kalian bekerja dan belajar bersama saya. Itu sebabnya saya menyingkirkan semua bentuk upah. Ada petunjuk? Tanya Mike. Kami agak capek bekerja keras. Apa? Lagi tanpa imbalan apapun. Ya, yang pertama adalah mengatakan kebenaran, katanya. Selama ini kami tidak berbohong, kata saya. Saya tidak mengatakan kalian berbohong. Saya berkata untuk ngatakan kebenaran, katanya lagi. Kebenaran tentang apa? Tanya saya. Tentang bagaimana perasaan kalian, katanya. Kalian tidak harus mengatakannya pada seseorang. Hanya pada diri kalian sendiri. Maksud Bapak orang-orang di lapangan ini, orang yang bekerja. Pada Bapak, Ibu Martin, mereka tidak melakukan hal itu, tanya saya. Saya meragukannya, katanya. Sebaliknya, mereka merasa takut bila tidak mempunyai uang. Bukannya menghadapi ketakutan itu, mereka malah bereaksi dan bukan berpikir. Mereka bertindak secara emosional dan tidak menggunakan kepala mereka, kata ayah yang kaya, sambil menepuk kepala kami. Kemudian mereka mendapat sedikit hasil, dan emosi kegembiraan, hasrat, dan ketamakan kembali mengambil alih, dan lagi-lagi mereka bereaksi, bukan berpikir. Jadi emosi mereka yang berpikir, kata Mike. Tepat sekali, kata ayah yang kaya. Bukannya mengatakan kebenaran tentang apa yang mereka rasakan, mereka malah bertindak nurut perasaan mereka, sehingga tidak mampu berpikir. Mereka merasa takut, karena itu mereka pergi bekerja, dengan harapan bahwa uang akan meredakan ketakutan itu, tetapi ternyata tidak. Ketakutan itu tetap menghantui mereka, dan karenanya mereka kembali bekerja, lagi-lagi berharap bahwa uang akan menenangkan ketakutan.
mereka, dan ternyata tidak lagi. Ketakutan telah menjebak mereka untuk bekerja, memperoleh uang, bekerja, memperoleh uang, dengan harapan agar ketakutan itu pergi. Tetapi setiap hari ketika mereka bangun, ketakutan itu pun bangun bersama mereka. Bagi jutaan orang, ketakutan itu membuat mereka terjaga sepanjang malam, menyebabkan malam hari menjadi penuh kegalauan dan kecemasan. Karena itu mereka bangun dan pergi bekerja, dengan harapan upah yang mereka terima akan membunuh ketakutan yang menggerogoti jiwa mereka. Uang mengendalikan hidup mereka, dan mereka menolak untuk mengatakan kebenaran ini. Uang menguasai emosi mereka dan kearena itu juga menguasai jiwa mereka. Ayah saya yang kaya duduk terdiam, membiarkan kata-katanya mengendap. Mike dan saya mendengar apa yang dia katakan, tetapi tidak memahami sepenuhnya apa yang dia omongkan. Saya hanya tahu bahwa saya sering kali bertanya-tanya mengapa orang dewasa bergegas-gegas untuk bekerja. Kelihatannya tidak terlalu menyenangkan, dan mereka tidak pernah kelihatan begitu bahagia, tetapi sesuatu maksa mereka untuk tetap bergegas-gegas bekerja. Menyadari bahwa kami sangat hanyut dalam topik yang dia bicara. Kan, ayah saya yang kaya itu mengatakan, saya ingin kalian hindari perangkap itu. Itu yang sungguh-sungguh ingin saya ajarkan pada kalian. Tidak hanya menjadi kaya, karena menjadi kaya tidaklah memecahkan masalah. Kenapa tidak? Tanya saya kaget. Tidak, kekayaan tidak memecahkan masalah. Saya akan menjelaskan emosi yang lain, yaitu hasrat atau keinginan. Ada yang menyebutnya ketamakan, tapi saya lebih senang menyebutnya keinginan. Sangatlah wajar bila orang menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan. Jadi orang bekerja untuk uang karena keinginan. Mereka menginginkan uang untuk kesenangan yang mereka pikir bisa mereka beli. Tetapi kesenangan yang dibawa oleh uang seringkali tidak lama, dan mereka pun segera menginginkan uang lebih banyak untuk mendapatkan kesenangan lebih banyak, kenikmatan lebih banyak, kenyamanan lebih banyak, dan keterjaminan lebih banyak. Karena itu mereka terus bekerja, mengira bahwa uang akan menenangkan jiwa mereka yang diganggu oleh rasa takut dan keinginan. Tetapi uang tidak dapat menenangkan jiwa. Apa orang kaya juga begitu? Orang kaya juga termasuk. Kenyataannya, alasan banyak orang kaya adalah kaya bukan karena keinginan tetapi karena rasa takut. Sungguhnya mereka berpikir bahwa uang dapat menyingkirkan rasa takut tidak memiliki uang, menjadi miskin, sehingga mereka menimbun bertonton uang hanya untuk mendapati bahwa ketakutan itu semakin parah. Mereka sekarang takut kehilangan uang. Saya mempunyai beberapa teman yang tetap bekerja keras sekalipun mereka mempunyai uang berlimpah. Saya tahu orang yang sekarang mempunyai uang jutaan dolar menjadi lebih takut ketimbang ketika mereka miskin. Mereka sangat ngeri kalau kehilangan semua uang mereka. Ketakutan yang mendorong mereka untuk menjadi kaya semakin buruk. Bagian jiwa mereka yang lemah dan miskin sesungguhnya menjerit lebih keras. Mereka tidak ingin kehilangan rumah yang besar, mobil yang mewah, kehidupan kelas atas yang telah dibeli dengan uang. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan dikatakan oleh teman-teman jika mereka kehilangan semua uang mereka dan jatuh miskin. Banyak yang secara emosional sangat merana, sedih, dan neurotis, meskipun
Mereka kelihatan kaya dan mempunyai uang lebih. Kalau begitu, apakah orang miskin lebih bahagia? Tidak, saya kira tidak, jawab ayah saya yang kaya. Menghindari. Uang itu sama gilanya seperti terikat pada uang. Sungguh aneh dan membingungkan. Kami menatap ayah yang kaya ini dengan minat yang amat besar, padahal sebelumnya kami mungkin akan mengabaikannya begitu saja. Dia mengeluarkan uang $1 dari sakunya dan memberi isya erat pada seorang lelaki tua. Melihat uang itu, lelaki yang ada di kejauhan itu segera datang, mengambil uang itu, berterima kasih dalam-dalamnya pada ayah saya yang kaya, dan langsung kelihatan sangat senang dengan nasib baiknya itu. Dia tidak jauh berbeda dengan kebanyakan karyawan saya, katanya. Saya telah bertemu dengan begitu banyak orang yang mengatakan, "Oh, saya tidak tertarik pada uang." Tapi mereka bekerja di suatu tempat selama 8 jam setiap harinya. Itu menyangkal kebenaran. Jika mereka memang tidak tertarik pada uang, lantas mengapa mereka bekerja? Pemikiran semacam itu mungkin lebih gila ketimbang seorang yang menimbun uang. Sementara saya duduk mendengarkan ayah saya yang kaya, pikiran saya melayang ke perkataan ayah saya sendiri yang jumlahnya tak terhitung. Saya tidak tertarik pada uang. Begitu sering dia ucapkan perkataan itu. Dia juga membohongi dirinya dengan mengatakan, "Saya bekerja karena saya mencintai pekerjaan saya." Jadi apa yang mesti kami lakukan? Tanya saya. Tidak bekerja. Untuk uang sampai semua jejak ketakutan dan ketamakan nyingkir. Tidak, itu akan membuang-buang waktu saja, kata ayah yang kaya. Emosi adalah hal yang membuat kita manusiawi. Membuat kita riil. Kata emosi berarti energi dalam mosi atau gerakan. Sikaplah jujur tentang emosimu, dan gunakan emosi dan pikiranmu untuk kepentinganmu, bukan untuk melawan dirimu. Wow, seru Mike. Jangan khawatir dengan apa yang barusan saya katakan. Itu akan masuk akal beberapa tahun lagi. Jadilah pengamat saja, bukan penentang terhadap emosimu. Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa emosi merekalah yang berpikir. Emosi kalian adalah emosi kalian, tetapi kalian harus belajar menjalankan pikiran kalian sendiri. Apakah Bapak bisa memberikan sebuah contoh? Tanya saya. Bisa, jawabnya. Ketika seseorang mengatakan, saya harus mendapatkan pekerjaan, itu lebih emosinya yang melakukan pikiran. Itu. Ketakutan tidak mempunyai uang menghasilkan pikiran itu. Tetapi orang jelas membutuhkan uang jika mereka punya tagihan yang harus dibayar, kata saya. Mereka memang butuh uang, katanya sambil tersenyum. Apa yang mau saya katakan adalah bahwa rasa takut itulah yang terlalu sering menjalankan pikiran. Saya tidak mengerti, kata Mike. Contohnya begini, katanya. Jika rasa takut tidak mempunyai cukup uang timbul, mereka tidak segera mencari pekerjaan sehingga dapat memperoleh sejumlah uang untuk mengusir ketakutan itu, tetapi mereka malah bertanya pada diri mereka sendiri. Apakah suatu pekerjaan akan merupakan pemecahan terbaik untuk rasa takut ini untuk jangka panjang? Menurut saya, jawabannya adalah tidak. Terutama jika kalian meneliti masa hidup seseorang. Pekerjaan hanyalah solusi jangka pendek, padahal masalah finansial adalah masalah seumur hidup.
Tetapi ayah saya selalu mengatakan, teruslah sekolah, raihlah ranking yang bagus, sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin, kata saya dengan bimbang. Ya, saya tahu dia mengatakan itu, kata ayah yang kaya sambil tersenyum. Kebanyakan orang menganjurkan itu, dan itu adalah gagasan yang baik bagi kebanyakan orang. Tetapi orang membuat anjuran itu terutama karena rasa takut. Maksud bapak ayah saya mengatakan hal itu karena dia takut. Ya, katanya. Dia sangat takut kalau kamu tidak akan mampu memperoleh uang dan tidak dapat masuk ke dalam masyarakat. Jangan salah tafsirkan saya. Dia mencintai kamu dan menginginkan yang terbaik untukmu. Dan saya kira ketakutannya dibenarkan. Didikan dan pekerjaan memang penting. Tetapi hal itu tidak menyelesaikan rasa takut. Kamu tahu bahwa rasa takut yang sama yang membuatnya bangun di pagi hari untuk memperoleh sejumlah uang adalah rasa takut yang menyebabkan dia menjadi begitu fanatik soal kamu harus ke sekolah. Jadi apa saran Bapak? Tanya saya. Saya ingin mengajar kalian untuk mengetahui dan menguasai kekuatan uang. Tidak takut pada uang. Ini tidak mereka ajarkan di sekolah. Jika kalian tidak mempelajari hal ini, kalian akan menjadi budak uang. Akhirnya hal ini masuk akal juga. Dia menginginkan kami untuk memperluas pandangan kami, untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh Bu Martin, karyawan-karyawannya, atau bahkan oleh ayah saya sendiri. Dia menggunakan contoh-contoh yang kedengarannya kejam pada saat itu, tetapi saya tidak pernah melupakannya. Visi saya diperluas pada hari itu, dan saya dapat mulai melihat perangkap yang menghalangi banyak orang. Kalian lihat, kita semua pada dasarnya adalah karyawan. Hanya saja kita bekerja pada tingkatan yang berbeda, kata ayah yang kaya. Saya hanya menginginkan agar kalian mempunyai kesempatan UN untuk menghindari perangkap itu. Perangkap itu disebabkan oleh dua emosi, ketakutan dan keinginan. Gunakan keduanya untuk kepentingan kalian, bukan untuk melawan kalian. Itu yang ingin saya ajarkan pada kalian. Saya tidak tertarik kalau hanya mengajar kalian menghasilkan setumpuk uang. Itu tidak akan menyelesaikan ketakutan atau keinginan. Jika kalian tidak terlebih dulu menyelesaikan masalah ketakutan dan keinginan ini, dan kalian menjadi kaya, kalian hanya akan menjadi orang budak dengan upah yang tinggi. Jadi bagaimana kami menghindari perangkap itu? Tanya saya. Sebab utama kemiskinan atau masalah finansial adalah ketakutan dan kebodohan atau ketidaktahuan, bukan soal ekonomi, pemerintah, atau orang kaya. Ketakutan dan ketidaktahuan yang dibebankan pada diri sendiri itulah yang membuat orang terus terjebak. Jadi kalian pergi ke sekolah dan memperoleh gelar di perguruan tinggi. Dan saya akan mengajar kalian bagaimana menjauhi perangkap itu. Sebagian dari teka-teki itu mulai terjawab. Ayah saya yang berpendidikan tinggi mempunyai pendidikan dan karir yang bagus. Tetapi sekolah tidak pernah memberitahu dia bagaimana mengatasi uang atau ketakutannya. Menjadi jelas bahwa saya dapat belajar hal yang berbeda dan penting dari dua ayah. Ayah sudah membicarakan soal rasa takut tidak mempunyai uang. Lantas bagaimana keinginan akan uang bisa mempengaruhi pikiran kita? Tanya Mike. Bagaimana perasaan kalian ketika saya menguji kalian dengan kenaikan upah?
Apakah kalian memperhatikan bahwa keinginan kalian juga naik? Kami menganggukkan kepala. Dengan tidak menyerah pada emosi, kalian mampu menunda aksi kalian dan berpikir. Itu yang paling penting. Kita akan selalu mempunyai emosi ketakutan dan keinginan. Mulai saat ini, sangadah penting bagi kalian untuk menggunakan emosi itu untuk keuntungan kalian dan untuk jangka panjang, dan tidak begitu saja membiarkan emosi kalian memimpin kalian dengan mengendalikan pikiran kalian. Kebanyakan orang menggunakan ketakutan dan ketamakan melawan diri mereka sendiri. Itulah awal kebodohan. Kebanyakan orang menjalani hidup mereka dengan mengejar upah, membayar kenaikan, dan keterjaminan kerja karena emosi keinginan dan ketakutan, tidak sungguh-sungguh mempertanyakan kemana pikiran yang digerakkan emosi itu menuntun mereka. Itu mirip gambar seekor keledai yang menarik sebuah gerobak dengan si pemilik yang menjuntaikan sebuah wortel persis di depan hidung si keledai. Si milik keledai mungkin pergi kemana dia suka, tetapi keledai itu hanya mengejar sebuah ilusi. Besok hanya akan ada wortel lain untuk si keledai. Maksud ayah saat saya mulai membayangkan sebuah sarung ngan bisbol yang baru, permen, atau mainan, itu sama halnya dengan wortel bagi seekor keledai, tanya Mike. Ya, dan ketika kalian semakin tua, mainan kalian semakin mahal. Sebuah mobil baru, kapal baru, dan rumah besar membuat teman Lian terkesan, kata ayah yang kaya dengan tersenyum. Ketakutan mendorong kalian keluar pintu, dan keinginan berteriak memanggil kalian, mengajak kalian menuju batu karang. Itulah perangkap. Jadi apa jawabannya? Tanya Mike. Apa yang mengintensifkan ketakutan dan keinginan adalah kebodohan. Itu sebabnya orang kaya dengan banyak uang sering mempunyai ketakutan lebih besar bila mereka semakin kaya. Uang adalah wortel ilusi. Jika keledai dapat melihat seluruh gambaran itu, ia mungkin memikirkan kembali pilihannya untuk mengejar wortel. Ayah saya yang kaya terus menjelaskan bahwa kehidupan manusia adalah sebuah perjuangan antara kebodohan dan iluminasi. Dia menjelaskan bahwa setelah seseorang berhenti mencari informasi dan pengetahuan tentang dirinya, kebodohan pun mulai terjadi. Perjuangan itu adalah keputusan dari waktu ke waktu untuk belajar, membuka atau menutup pikiran. Lihat, sekolah adalah sangat penting. Kalian pergi ke sekolah untuk belajar suatu keterampilan atau profesi agar menjadi anggota masyarakat yang bisa menyumbangkan sesuatu. Setiap kebudayaan membutuhkan guru, dokter, perawat, mekanik, artis, juru masak, usahawan, polisi, petugas pemadam kebakaran, tentara. Sekolah melatih mereka sehingga kebudayaan kita bisa maju dan berkembang, kata ayah yang kaya. Sayangnya, bagi banyak orang, sekolah adalah akhir, bukan permulaan. Ada kesunyian yang panjang di antara kami. Ayah yang kaya tersenyum. Saya tidak memahami segala sesuatu yang dia katakan pada hari itu. Akan tetapi seperti halnya kebanyakan guru besar, yang katanya terus mengajar selama bertahun-tahun, seringkali bahkan lama setelah mereka tiada, kata-kata ayah yang kaya masih saya ingat. Sampai hari ini. Saya telah bersikap sedikit kejam hari ini, kata ayah yang kaya. Kejam untuk suatu alasan. Saya ingin agar kalian selalu ingat akan percakapan ini.
Saya ingin kalian selalu memikirkan Bu Martin. Saya ingin kalian selalu memikirkan keledai itu. Jangan pernah lupa, K.A. Rena, dua emosi kalian, ketakutan dan keinginan, bisa menuntun K.A. Lian ke dalam perangkap hidup yang paling besar jika kalian tidak menyadari hal itu mengendalikan pikiran kalian. Menghabiskan hidup kalian dalam ketakutan, tidak pernah menggali mimpi-mimpi K.A. Lian adalah kejam. Bekerja keras demi uang, berpikir bahwa uang akan membelikan hal-hal yang akan menyenangkan kalian adalah kejam juga. Terjaga di tengah malam karena ngeri tentang membayar rekening adalah cara yang mengerikan untuk hidup. Menjalani hidup dengan diatur oleh besarnya upah yang diterima bukanlah hidup yang sesungguhnya. Berpikir bahwa sebuah pekerjaan akan membuat kalian merasa terjamin sama artinya dengan berbohong pada diri kalian sendiri. Itu kejam dan saya ingin kalian menghindari perangkap itu jika mungkin. Saya sudah menyaksikan bagaimana uang menguasai hidup orang. Jangan biarkan hal itu terjadi pada kalian. Kalian camkan baik-baik, jangan sampai uang mengendalikan hidup kalian. Sebuah bola menggelinding di bawah meja kami. Ayah yang kaya mengambilnya dan melemparkannya kembali. Jadi, apa hubungan kebodohan dengan ketamakan dan ketakutan? Tanya saya. Karena kebodohan atau ketidaktahuan tentang uang itulah yang menyebabkan begitu banyak ketamakan dan ketakutan, kata ayah yang kaya. Saya akan memberi kalian beberapa contoh. Seorang dokter, karena menginginkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik, menaikkan tarifnya. Dengan menaikkan tarifnya, itu membuat biaya perawatan kesehatan menjadi lebih mahal bagi setiap orang. Hal itu paling menyakiti orang miskin, maka orang miskin kesehatannya lebih buruk daripada mereka yang punya uang. Karena para dokter menaikkan tarif mereka, pengacara pun naikkan tarif mereka. Karena tarif pengacara naik, guru sekolah pun menginginkan kenaikan, yang akhirnya menaikkan pajak kita, dan terusnya dan seterusnya. Segera setelah itu, akan ada jurang yang mengerikan antara yang kaya dan yang miskin sehingga kekacauan pun pecah dan peradaban besar lainnya akan runtuh. Peradaban besaran tuh ketika jurang antara yang punya dan yang tidak punya atau yang kaya dan yang miskin sudah terlalu besar. Amerika ada di jalur yang sama, sekali lagi membuktikan bahwa sejarah terulang kembali, K.A. Rena, kita tidak belajar dari sejarah. Kita hanya mengingat tanggal dan nama sejarah, bukan pelajarannya. Bukankah harga-harga pun diandaikan naik? Tanya saya. Tidak di dalam suatu masyarakat terdidik dengan pemerintah yang berjalan baik. Harga seharusnya turun. Tentu saja, itu seringkali hanya benar dalam teori. Harga-harga naik karena ketamakan dan ketakutan yang disebabkan oleh kebodohan. Jika sekolah mengajar orang tentang uang, akan ada uang yang lebih banyak dan harga yang lebih rendah, tetapi sayangnya sekolah hanya berfokus pada mengajar orang untuk bekerja demi uang, bukan bagaimana memanfaatkan kekuatan uang. Tetapi kita kan mempunyai sekolah bisnis, tanya Mike. Bukankah ayah mendorong saya untuk mengambil sekolah bisnis untuk dapatkan gelar master saya? Ya, kata ayah yang kaya. Tetapi terlalu sering, sekolah bisnis latih karyawan-karyawan yang merupakan juru hitung berotak udang yang canggih.
Surga melarang juru hitung berotak udang mengambil alih bisnis. Yang mereka lakukan adalah melihat jumlah, memecat orang, dan mematikan bisnis. Saya tahu karena saya mempekerjakan juru hitung berotak udang. Yang mereka pikirkan hanya mengurangi biaya dan menaikkan harga, yang menyebabkan lebih banyak masalah. Menghitung memang penting. Saya berharap lebih banyak orang mengetahui hal itu, tetapi ini pun bukan gambaran yang menyeluruh. Tambahnya dengan marah. Jadi, adakah jawabannya? Tanya Mike. Ya, kata ayah yang kaya. Belajarlah menggunakan emosi kalian. Untuk berpikir, bukan berpikir dengan emosi kalian. Ketika kalian menguasai emosi kalian, pertama-tama dengan menyetujui untuk kerja tanpa upah apapun, saya tahu di situ ada harapan. Ketika kalian menahan lagi emosi kalian ketika saya menguji kalian dengan upah yang lebih tinggi, kalian belajar lagi untuk berpikir ketimbang rintah secara emosional. Itu adalah langkah pertama. Mengapa langkah itu begitu penting? Tanya saya. Ya, terserah kalian untuk mengetahuinya. Jika kalian mau belajar, saya akan membawa kalian memasuki ladang yang penuh onak dan duri. Tempat di mana hampir setiap orang menghindarinya. Saya akan membawa kalian ke tempat di mana kebanyakan orang takut untuk pergi ke sana. Jika kalian pergi bersama saya, kalian akan melepaskan gagasan bekerja demi uang dan belajar untuk mempunyai uang yang bekerja untuk kalian. Apa yang akan kami peroleh bila kami pergi bersama Bapak? K.A. Lau kami setuju untuk belajar dari Bapak, apa yang akan kami peroleh? Tanya saya. Sama seperti yang diperoleh si kancil, kata ayah yang kaya. Bebas dari boneka yang dilumuri getah nangka, jebakan yang dipasang oleh Pak Tani. Apa ladang yang penuh onak dan duri itu ada? Tanya saya. Ada, kata ayah yang kaya. Ladang berduri itu adalah ketakutan dan ketamakan kita. Berani memasuki ketakutan kita dan menghadapi ketamakan, kelemahan, dan kemelaratan kita adalah jalan keluar. Dan jalan keluar itu adalah melalui pikiran, dengan memilih pikiran. Pikiran kita. Apa maksudnya memilih pikiran kita? Tanya Mike, bingung. Maksudnya, memilih apa yang kita pikirkan daripada bereaksi menurut emosi kita. Jangan cuma bangun dan pergi bekerja untuk memecahkan masalah kalian, hanya karena merasa takut kalau tidak mempunyai uang untuk membayar rekening utang. Berpikir J. Las membutuhkan waktu untuk mengajukan sebuah pertanyaan pada diri kalian sendiri. Sebuah pertanyaan seperti, apakah bekerja lebih keras merupakan solusi terbaik untuk masalah ini? Kebanyakan orang begitu ngeri untuk mengatakan kebenaran pada diri mereka sendiri. Bahwa mereka dikuasai ketakutan, sehingga mereka tidak dapat berpikir, apalagi keluar dari masalah mereka. Boneka yang dilumuri getah nangka mengalahkan mereka. Itulah yang saya maksudkan dengan memilih pikiran kita. Lantas kami harus bagaimana? Tanya Mike. Itulah yang akan saya ajarkan pada kalian. Saya akan mengajar K.A. Lian untuk mempunyai sebuah pilihan pemikiran untuk dipertimbang. Kan, ketimbang bereaksi secara tolol, seperti menenggak kopi kalian. Dan lari keluar rumah. Ingat apa yang baru saya katakan, pekerjaan hanyalah solusi K.A. pendek untuk masalah jangka panjang. Kebanyakan orang hanya mempunyai satu masalah dalam pikirannya, dan itu jangka pendek.
berbagai rekening dan tagihan pada akhir bulan adalah boneka yang dilumuri getah nangka. Uang sekarang mengatur hidup mereka. Atau haruskah saya mengatakan rasa takut dan tidak tahu soal uang? K.A. Rena itu mereka berbuat sama seperti yang dulu dilakukan orang tua. Mereka bangun pagi setiap hari dan pergi bekerja untuk mencari uang. Tidak punya waktu untuk mengatakan, apakah ada cara lain? Sekarang emosi mereka menguasai pikiran, bukan kepala mereka. Bisakah ayah memberitahu perbedaan antara emosi yang berpikir dan kepala yang berpikir? Tanya Mike. Oh ya. Saya mendengarnya sepanjang waktu, katanya. Saya mendengar hal-hal seperti, memang, setiap orang harus bekerja. Atau, orang kaya itu bajingan. Atau, aku akan mencari pekerjaan lain. Aku pantas mendapat kenaikan gaji. Kamu tidak bisa mempermainkan aku. Atau, aku senang dengan pekerjaan ini karena terjamin. Dan bukan, apakah ada sesuatu yang tidak saya pahami di sini, yang memecahkan pikiran emosional dan memberi kalian waktu untuk berpikir secara jelas. Saya harus mengakui, ini adalah pelajaran besar yang tak boleh diabaikan. Mengetahui kapan seseorang berbicara dari emosinya atau dari pikirannya yang jernih. Inilah pelajaran yang sangat membantu saya sepanjang hidup. Terutama ketika saya sendirilah orang yang berbicara dari reaksi dan bukan dari pikiran yang jernih. Ketika kami kembali ke toko, ayah yang kaya menjelaskan bahwa orang kaya sungguh-sungguh telah menghasilkan uang. Mereka tidak bekerja untuk uang. Dia terus menjelaskan bahwa ketika Mike dan saya sedang mencetak kepingan 5 sen dari timah dengan mengira bahwa kami menghasilkan uang, kami sudah sangat dekat dengan cara berpikir orang kaya. Masalahnya adalah ilegal bagi kami untuk lakukan hal itu. Legal bagi pemerintah dan bank untuk melakukannya, tetapi tidak bagi kami. Dia menjelaskan bahwa ada cara-cara legal UN untuk menghasilkan uang dan ada cara-cara tidak legal. Ayah saya yang kaya terus menjelaskan bahwa orang kaya tahu bahwa uang adalah sebuah ilusi, tidak ada bedanya dengan wortel bagi seekor keledai. Hanya karena ketakutan dan ketamakan maka ilusi tentang uang dipegang oleh jutaan orang dengan berpikir bahwa uang itu real. Uang dikejar mati-matian. Hanya karena ilusi keyakinan dan kebodohan masa bahwa hal itu tetap dipegang. Kenyataannya, katanya, dalam banyak cara wortel si keledai lebih bernilai daripada uang. Dia membicarakan standar emas yang sedang berlangsung di Amerika, dan bahwa setiap rekening tagihan dolar adalah sertifikat perak. Yang membuatnya prihatin adalah rumor bahwa suatu hari kami akan menyeleweng dari standar emas dan uang dolar kami tidak akan lagi menjadi sertifikat perak. Bila itu terjadi, anak-anakku, kepanikan besar akan terjadi. Hidup orang miskin, kelas menengah, dan orang bodoh akan hancur hanya karena mereka terus percaya bahwa uang adalah real dan bahwa perusahaan di mana mereka bekerja atau pemerintah akan mengurus nasib mereka. Kami sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan pada hari itu, tetapi dengan berjalannya waktu hal itu semakin masuk akal. Melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Sewaktu dia naik ke atas truk pick-up-nya di luar toko swalayannya yang kecil, dia mengatakan, teruslah bekerja anak-anakku, tetapi
makin cepat kalian melupakan kebutuhan akan upah yang kalian terima, semakin mudahlah kehidupan kalian nantinya. Teruslah memakai otak kalian, bekerjalah secara cuma-cuma, dan pikiran kalian akan segera menunjukkan pada kalian cara menghasilkan uang yang jauh lampaui apa yang pernah dapat saya bayarkan pada kalian. Kalian akan melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Banyak kesempatan ada di depan mata mereka. Sayangnya kebanyakan orang tidak pernah melihat kesempatan itu karena mereka terobsesi untuk mencari uang dan jaminan keamanan, jadi ya hanya itu saja yang mereka dapatkan. Pada saat kalian melihat satu peluang, kalian akan melihatnya seumur hidup kalian. Pada saat kalian melakukan hal itu, saya akan mengajari kalian hal yang lain. Pelajarilah ini, dan kalian akan terhindar dari salah satu perangkap kehidupan yang paling besar. Kalian tidak akan pernah menyentuh boneka yang dilumuri getah nangka itu. Mike dan saya mengemasi barang kami dari toko dan pamit pada Bu Martin sambil melambaikan tangan. Kami pergi kembali ke teamen, duduk di tempat yang sama, dan menghabiskan waktu beberapa jam untuk berpikir dan bertukar pikiran sambil ngobrol sana-sini. Kami menghabiskan minggu berikutnya di sekolah, berpikir dan berbicara. Selama 2 minggu lebih, kami terus berpikir, berbicara, dan bekerja tanpa upah. Pada akhir Sabtu yang kedua, saya kembali mengucapkan salam perpisahan pada Bu Martin dan memandangi rak buku komik dengan tatapan penuh kerinduan. Hal yang paling sulit karena tidak dapatkan uang 30 sen setiap hari Sabtu adalah bahwa saya tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membeli buku-buku komik. Tiba-tiba, ketika Bu Martin mengucapkan salam perpisahan pada Mike dan saya melihat sesuatu yang sedang dia kerjakan yang sebelumnya tidak pernah saya lihat dia lakukan. Maksud saya melihat dia melakukannya, tetapi saya tidak pernah memperhatikannya. Bu Martin sedang menggunting separuh halaman depan buku komik. Dia menyimpan bagian atas sampul buku komik itu dan buang sisanya ke dalam sebuah kotak besar berwarna coklat. Saya pun lantas menanyakan apa yang dia lakukan terhadap buku-buku komik itu, dan dia menjawab, saya membuangnya. Saya mau mengembalikan sampul bagian atas buku komik itu kepada distributornya untuk dapatkan kredit ketika dia datang kembali membawa komik-komik baru. Dia akan datang 1 jam lagi. Mike dan saya menunggu 1 jam. Sang distributor pun tiba dan saya bertanya apakah kami dapat memiliki buku-buku komik itu. Dia menjawab, kalian dapat memilikinya jika kalian bekerja untuk toko ini dan tidak untuk dijual kembali. Bisnis kami pun cerah kembali. Ibu Mike mempunyai sebuah ruangan kosong di basement yang tidak digunakan. Kami sihkannya dan menumpuk ratusan komik di ruang itu. Tak lama kemudian, perpustakaan buku komik kami segera dibuka untuk umum. Kami mempekerjakan adik perempuan Mike yang senang belajar untuk menjadi kepala perpustakaan. Dia meminta 10 sen dari tiap anak yang mau masuk ke perpustakaan itu, yang dibuka dari jam pukul 2.30, pukul 4.30 sore setiap hari setelah sekolah. Pelanggan, anak-anak tangga, bisa membaca buku komik sebanyak mereka bisa dalam waktu 2 jam itu. Itu adalah tawaran bagus buat mereka karena harga buku komik 10 sen per eksemplarnya, sementara mereka bisa membaca
5 atau 6 buku dalam 2 jam. Adik Mike akan memeriksa setiap anak yang hendak keluar untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa buku komik kami. Dia juga merawat buku-buku itu, mencatat berapa anak yang datang tiap harinya, siapa saja mereka, dan komentar yang mungkin mereka sampaikan. Mike dan saya rata-rata mendapat 9,50 per minggu. Selama 3 bulan. Kami membayar adiknya $1 seminggu dan izinkan dia untuk membaca semua komik itu dengan cuma-cuma. Yang jarang dia lakukan karena dia selalu belajar. Mike dan saya menjaga kesepakatan kami dengan bekerja di toko setiap hari Sabtu dan mengumpulkan komik dari toko lain. Kami megang kesepakatan kami dengan si distributor dengan tidak menjual satu komik pun. Kami membakarnya bila sebuah komik sudah terlalu kumal dan rusak. Kami berusaha membuka sebuah kantor cabang. Tetapi kami tidak pernah bisa menemukan seseorang yang bisa kami andalkan dan percayai seperti adik Mike. Pada usia dini, kami sudah mengetahui betapa sulitnya untuk mendapatkan staf yang baik. 3 bulan setelah perpustakaan dibuka, terjadi sebuah perkelahian. Di ruangan itu, beberapa pengacau dari lingkungan lain memaksakan cara mereka dan memulai perkelahian itu. Ayah Mike menyarankan agar kami menutup usaha itu. Maka bisnis buku komik kami pun ditutup, dan kami berhenti bekerja pada hari Sabtu di toko swalayan. Itu. Bagaimanapun juga, ayah saya yang kaya senang karena dia mempunyai hal-hal baru yang ingin dia ajarkan pada kami. Dia senang karena kami telah mempelajari pelajaran pertama kami dengan amat baik. Kami telah belajar untuk memiliki uang yang bekerja untuk kami. Dengan tidak dibayar atas kerja kami di toko, kami dipaksa untuk menggunakan imajinasi kami untuk mengidentifikasi peluang untuk menghasilkan uang. Dengan memulai bisnis kami sendiri, perpustakaan buku komik, kami menguasai masalah keuangan kami sendiri. Tidak tergantung pada majikan. Bagian terbaik adalah bahwa bisnis kami menghasilkan uang untuk kami, bahkan ketika kami tidak hadir secara fisik di sana. Uang kami bekerja untuk kami. Ayah saya yang kaya tidak membayar kami dengan uang, tetapi memberi kami jauh lebih banyak. Terima kasih telah menonton episode kali ini di Sore X Motivation. Semoga konten hari ini memberi Anda dorongan dan wawasan yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan lupa untuk memberi like, berbagi, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling memotivasi Anda. Dan pastikan untuk berlangganan dan tekan tombol notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan ingatlah, kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.